Tsunami dan gempa bumi Aceh menyebabkan korban tewas hingga. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan peninggalan kerajaan Aceh yang menjadi simbol agama, budaya, dan perjuangan masyarakat Aceh. Pasalnya, masjid ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan dan saksi kejayaan kerajaan Aceh, tetapi juga pernah dijadikan markas pertahanan terhadap serangan para penjajah. Masjid Raya Baitur Rahman dibangun oleh Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh periode 1607 sampai 1636 pada 1612 Masehi. Dalam sejarahnya, masjid ini sempat dibakar Belanda, tetapi dapat selamat ketika diterjang dahsyatnya tsunami ke-2004. Beberapa sumber sejarah menyebut bahwa Masjid Raya Baitur Rahman didirikan pada 1612 semasa kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Akan tetapi, ada pula yang meyakini bahwa masjid ini telah dibangun lebih awal, yakni oleh Sultan Alaidin Mahmud Syah pada ke-1292. Terlepas dari perbedaan tahun pembangunannya, bangunan asli Masjid Raya Baitur Rahman sempat terbakar pada masa pemerintahan Sultan Nurul Alam 1675 sampai 1678. Sebagai gantinya, dibangunlah masjid baru di lokasi yang sama. Karena posisinya yang sangat strategis, sebagian bangunan Masjid Raya Baitur Rahman pernah dibakar Belanda pada 10 April tahun 1873. Untuk meluluhkan hati rakyat Aceh yang murka, Gubernur Jenderal Van Lansberg menyatakan akan membangun kembali Masjid Agung yang baru. Peletakan batu pertama pembangunan kembali masjid ini dilakukan pada 9 Oktober tahun 1879 oleh Tengku Kadi Malikul Adil. Pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman selesai pada 27 Desember tahun 1881 dan diresmikan saat itu juga. Sejak diresmikan, tidak sedikit rakyat Aceh yang menolak untuk beribadah di masjid ini karena dibangun oleh Belanda. Kendati demikian, kini Masjid Raya Baitur Rahman menjadi kebanggaan tersendiri bagi Banda Aceh. Ketika selesai dibangun oleh Belanda pada 1881, masjid ini memiliki 1 kubah dan 1 menara. Kubah dan menara lainnya ditambahkan pada 1935, 1958, dan ke-1982. Saat ini, Masjid Raya Baitur Rahman memiliki 7 kubah dan 8 menara. Pasca tsunami Aceh 2004, masjid ini kembali direnovasi karena mengalami kerusakan yang tidak terlalu parah pada beberapa bangunannya. Sepanjang sejarahnya, kegunaan Masjid Raya Baitur Rahman sangat banyak, tidak terbatas untuk kegiatan keagamaan saja. Pada periode pemerintahan Sultan Iskandar Muda misalnya, masjid ini digunakan sebagai tempat menyiarkan agama Islam. Bahkan pada masa itu, tidak hanya penuntut ilmu dari warga lokal yang datang ke masjid ini, tetapi juga para pendatang dari Melayu, Persia, Arab, dan Turki. Pada masa penjajahan, Masjid Raya Baitur Rahman digunakan sebagai tempat ibadah dan markas pertahanan terhadap serangan musuh. Di masjid ini sering pula diadakan musyawarah besar untuk membicarakan strategi penyerangan dan kemungkinan serangan Belanda terhadap kerajaan Aceh. Oleh karena itu, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi sasaran serangan Belanda hingga akhirnya terbakar. Ketika terjadi bencana tsunami 2004, masjid ini digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi para pengungsi. Saat ini, Masjid Raya Baitur Rahman mempunyai beragam fungsi selain digunakan untuk syalat, yakni sebagai tempat mengadakan pengajian, perhelatan acara keagamaan seperti Maulid Nabi, peringatan 1 Muharram, dan salah satu objek wisata religi di Aceh. Arsitek yang merancang Masjid Raya Baitur Rahman yang baru adalah seorang kapten Angkatan Darat Belanda bernama Jared van Bruins. Untuk menentukan arsitektur masjid, ia juga berkonsultasi dengan Snakur Gronji dan penghulu Masjid Bandung. Ciri khas Masjid Raya Baitur Rahman adalah memakai gaya arsitektur Mughal, ditandai dengan bangunannya yang memiliki menara dan kubah besar, seperti Taj Mahal di India. Keunikan lain masjid ini terlihat pada pintunya, yaitu berupa 3 pintu besar yang terbuat dari kayu dan dihiasi banyak ornamen. Selain itu,
Interior ciri khas Masjid Raya Baitur Rahman dihiasi dengan dinding dan pilar berelief, tangga marmer dan lantai dari China, serta kaca patri dari Belgia. Sebelum melanjutkan, subscribe. Aceh tahun 2004 dan kronologinya selalu menjadi materi yang menarik untuk dipelajari sebagai pengingat akan salah satu bencana alam terparah yang terjadi selama sejarah modern. Hal ini berdasarkan tinjauan dari National Science Foundation (NFS) dengan melihat aspek jumlah korban. Penyebab tsunami Aceh tahun 2004 sendiri diketahui dipicu oleh adanya gempa tektonik yang juga merupakan gempa terbesar ketiga yang pernah tercatat di dunia dan memiliki patahan lempeng terpanjang yang pernah diamati oleh para peneliti. Gempa tektonik pada Samudra Hindia ini menyebabkan gempa dengan kekuatan magnitude 9,2 skala Richter dan tsunami setinggi 15 meter atau 50 kaki yang kemudian menerjang daratan Aceh dan meluluh lantahkannya. Bencana ini juga meninggalkan bekas luka yang dalam untuk para penduduk yang tinggal di Desa Gampong di Yulilhiu, Banda Aceh. Dipicu oleh pergerakan dua lempeng bumi yang terletak di Samudra Hindia. Berikut ini liputan 6 Kam Tangkum dari berbagai sumber, Senin 15 Agustus tahun 2022 tentang kronologi dan penyebab tsunami Aceh serta fakta yang menyertainya. Berdasarkan informasi dari Koordinator Bidang Mitigasi dan Gempa Bumi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Daryono yang mengungkapkan bahwa tsunami Aceh pada 2004 dipicu oleh gempa tektonik. Daryono juga turut menjelaskan bukti-bukti gempa tektonik yang berupa data rekaman getaran tanah dalam seismogram yang menunjukkan adanya rekaman gelombang badan badi berupa gelombang panjang pressure yang tercatat tiba lebih awal dibandingkan gelombang shear yang datang berikutnya, lalu diikuti oleh gelombang permukaan servis. Munculnya fase gelombang ini menjadi bukti kuat bahwa gempa dan tsunami Aceh dipicu oleh aktivitas tektonik. Munculnya gelombang shear yang kuat pada seismogram menunjukkan bahwa deformasi yang terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Aceh adalah proses pergeseran shearing yang terjadi secara tiba-tiba pada kerak bumi akibat terjadinya patahan lempeng. Gempa tektonik yang memicu tsunami Aceh 2004 ini diketahui tidak terjadi dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses terjadinya gempa pembuka foreshocks yang sudah muncul sejak tahun 2002 saat terjadi gempa Simeulue. Tepatnya pada pukul 107,59 waktu setempat, muncul gelombang raksasa yang dipicu oleh adanya gempa bumi tektonik di bawah laut dengan jarak sekitar 100 km dari barat pantai Sumatera. Pusat gempa diketahui berada di kedalaman sekitar 30 km di bawah dasar laut. Terdapat dua lempeng kontinental yang saling bertumbukan hingga akhirnya menyebabkan tekanan yang hebat dan menyebabkan gempa dengan kekuatan hingga 9,3 skala Richter. Gempa bumi tersebut kemudian berlangsung sampai 10 menit, di mana biasanya gempa semacam ini hanya terjadi selama beberapa detik. Lempeng yang bergeser ini kemudian naik hingga 15 meter secara vertikal. Hal ini mengakibatkan volume air yang turut bergerak naik hingga 10 meter. Yang terdorong itu kemudian membentuk gelombang besar yang bergerak dengan kecepatan tinggi menuju arah pantai. Di area laut dalam, pergerakan air ini tidak terlalu terasa di permukaan, namun seiring dengan pergerakan gelombang menuju area pantai, gelombang air pun juga turut semakin bergulung tinggi, hingga akhirnya gelombang tersebut mencapai ketinggian sekitar 15-30 meter. Tsunami ini kemudian menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar dengan meluluh lantahkan Aceh dan beberapa negara lainnya seperti Sri Lanka, India, dan Thailand. Banda Aceh dilaporkan sebagai daerah dengan kerusakan dan jumlah kematian terbesar yang tercatat. Gempa bumi ini awalnya diperkirakan berkekuatan 8,8 magnitudo. Gempa tersebut kemudian direvisi menjadi magnitudo 9,1 sampai 9,3 dalam beberapa penelitian internasional pada tahun 2006. Hal ini membuat gempa dan tsunami Aceh menjadi gempa terbesar ketiga yang pernah melanda suatu wilayah dalam sejarah, dan gempa terbesar yang terjadi di tahun 2000-an. Tsunami dan gempa bumi Aceh menyebabkan korban tewas hingga 280.000 orang yang tercatat, dengan korban jiwa di Indonesia sebanyak 220.000 kematian, Sri Lanka sebanyak 35.000 kematian,
India sebanyak 18.000 kematian, dan Thailand sebanyak 8.000 kematian. Tsunami tidak hanya merenggut nyawa penduduk, namun juga menyebabkan kerusakan serius baik lingkungan membentang di sepanjang garis pantai. Lokasi pusat gempa diperkirakan berasal dari 160 km sebelah utara Pulau Simeulue pada kedalaman 30 km. Hal ini menyebabkan gelombang setinggi 15-30 meter yang akhirnya menimbulkan gelombang tsunami di 14 garis pantai di 14 negara yang berbeda, diantaranya ada Bangladesh, India, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, dan Maladewa, dengan Banda Aceh sebagai daerah dengan kerusakan terparah. Energi yang dilepaskan oleh gempa dan tsunami Aceh di permukaan bumi pada tahun 2004 diperkirakan mencapai 26 megaton TNT atau 1.500 kali bom atom Hiroshima. Namun, dikatakan hampir tidak mencapai level zar bombe bekas Soviet. Sebagian besar energi yang dihasilkan di bawah tanah setara dengan 9.600. Semoga kita semua selamat dari segala bencana, penyakit, dan sehat selalu. Amin.